Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan masih dalam Kitabur Riqaq dan masih dalam bab sifatil jannah wan nar. Sifat surga dan neraka. Hadis berikutnya Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah rahimahullah berkata, haddatsana Musa qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Amr bin Yahya an abihi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannah, kalau penghuni surga sudah masuk surga, wa ahlun narin nar, dan penghuni neraka sudah masuk neraka. Yaqulullah, ini sudah selesai, penghuni neraka sudah masuk neraka, penghuni surga sudah masuk surga. Maka Allah berkata, man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardal min iman fa akhrijuhu. Siapa yang dalam hatinya ada iman seringan biji sawi, khardal itu maksudnya tumbuhan yang sangat ringan, masih ada imannya seberat itu, ya, maka keluarkanlah dia dari neraka. Fayakhrujuna qadim tuhishu, maka mereka pun keluar dalam kondisi tuhishu, terbakar. Ada yang mengatakan hamsh atau mahsh. Mahsh itu maknanya adalah terbakar sampai kelihatan tulang, ya, terbakar. Wa adu humaman, kemudian dalam kondisi seperti faham. Faham itu arang, itu seperti kayu kalau dibakar lama-lama jadi apa? Arang. Dan dia menyusut ya. Jadinya besar, dibakar sampai menyusut jadi arang. Dikeluarkan dalam kondisi jadi arang karena sudah terbakar. Fayulqauna fi nahril hayat, lantas mereka pun dilemparkan ke dalam sungai kehidupan. Ada sungai namanya sungai al-hayat, sungai kehidupan. Fayanbutuna kama tambutul hibbatu fi hamilis sail, maka tumbuhlah mereka seperti tumbuhnya hibbah, yaitu seperti sayur-sayur mayur, ya, atau semacam tumbuhan yang berada di hamilis sail. Jadi kalau ada air mengalir di lembah, dia bawa tanah, dia bawa beberapa hal yang situ terkadang menumbuhkan tumbuhan, ya, menumbuhkan tumbuhan. Au qala hamiyatis sail, ya, atau maksudnya adalah air yang kencang mengalir, ya, membawa semacam tanah, yaitu bawaan-bawaan yang itu bisa menyuburkan tumbuhan kemudian akhirnya tumbuh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berkata, alam tarau annaha tambutu safra'a multawiyatan, tidakkah kalian melihat bahwasanya sayur mayur tadi tumbuh kuning kemudian dia melingkar, ya. Jadi tumbuhnya kuning kemudian melingkar cepat. Taib, hadis ini secara umum menjelaskan tentang akan adanya orang-orang yang disiksa di neraka jahanam kemudian akhirnya dikeluarkan. Yang bagaimana pernah kita sampaikan, mereka dikenal dengan jahannamiyun, yaitu yang keluar dari neraka, yaitu alumni neraka. Alumni neraka. Datang dalam sebagian riwayat mereka tidak nyaman dengan nama tersebut. Akhirnya Allah ganti dengan utaqa'u Rabb, yaitu orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena alumni jahanam itu enggak enak konotasinya. Ya. Tapi mereka dikenal dengan jahannamiyun, yaitu mereka pernah dibakar kemudian dikeluarkan. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya iman bertingkat-tingkat. Ada iman yang berhasil mengeluarkan seorang dari neraka, ada iman yang tidak cukup untuk memasukkan seorang dalam surga. Dia punya iman tapi sangat sedikit, akhirnya tetap harus masuk apa? Neraka. Ya. Dan akhirnya dibakar selama dia seorang muslim, maka di neraka tidak abadi.
Di neraka tidak abadi. Tapi entah berapa lama dia dibakar, wallahu a'lam ya. Intinya dia dibakar karena imannya sangat sedikit, cuma seringan biji sawi. Ya. Sehingga dia dikeluarkan dari neraka dalam kondisi sudah terbakar, sudah seperti arang, berarti sudah hangus seperti arang. Ya. Tapi masih hidup ya, karena tidak mati-mati penghuni neraka. Maka kemudian dilemparkan dalam sungai kehidupan, maka kemudian tumbuh normal lagi, tubuhnya yang tadi sudah hangus, hancur, tulangnya sudah jadi gosong, kemudian tumbuh lagi jadi manusia yang baik, yang indah, yang normal untuk disiapkan masuk ke dalam apa? Surga. Jadi menjelaskan seperti tumbuhnya seperti sayur yang kemudian tumbuh mungkin seperti apa? Kecamba ya, yang tumbuh kemudian tumbuh dengan seperti itu ya, itu ada prosesnya tumbuh ya. Dan ini juga membantah orang-orang Khawarij dan yang mengatakan bahwasanya kalau seorang sudah masuk neraka tidak bakalan keluar selama-lamanya. Dan juga pendapat orang Mu'tazilah. Ya, Khawarij Mu'tazilah mereka berpendapat kalau orang sudah masuk neraka tidak bakalan keluar selama-lamanya. Cuma beda antara orang kafir dengan yang tidak kafir. Kalau orang kafir nerakanya lebih dahsyat, adapun pelaku dosa besar nerakanya lebih ringan, tetapi sama-sama abadi. Sama-sama abadi. Ini akidahnya Khawarij. Kalau Khawarij pelaku dosa besar kafir dan mereka di neraka orang-orang kafir, adapun Mu'tazilah pelaku dosa besar kalau meninggal tidak kafir, seperti pezina, pemakan riba, ya, pembunuh, ya. Ini semua kalau meninggal kata Mu'tazilah, maka mereka tidak kafir, tapi masuk neraka dan neraka mereka lebih ringan tapi juga abadi. Maka pendapat Khawarij dan Mu'tazilah dibantah oleh hadis-hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, di antaranya seperti ini. Ya, bahwasanya terlalu banyak dalil dan hadisnya mutawatir, ada orang masuk neraka kemudian dikeluarkan. Seperti ini Allah yang keluarkan. Dalam hadis yang lain Allah mengatakan akhriju man araftum. Kalian orang beriman keluarkan yang orang yang kalian kenal. Maka orang beriman yang keluarkan dengan syafaat mereka. Syafaat Nabi, syafaat kaum mukminin, syafaat malaikat. Dan ada yang Allah sendiri yang keluarkan. Allah sendiri yang keluarkan. Allah perintahkan malaikat keluarkan. Ya, dalam kondisi sudah hangus ya. Oleh karenanya benar, orang muslim selama syahadahnya tidak batal pasti masuk neraka, pasti. Cuma mampir dulu atau tidak itu masalahnya. Kalau mampir berapa lama? Kalau mampir pun sebentar pun jadi hangus seperti ini, siapa yang mau mampir ya? Siapa yang kuat? Transit dulu, transitnya dibakar dulu. Siapa yang kuat? Oleh karena sebagian salaf ketika dia tergerak hatinya untuk maksiat, maka dia bakar jarinya di lilin, di lampu. Sehingga kuat saya dibakar. Gimana kalau dibakar di api neraka? Nah kita kalau tergerak untuk maksiat ingat neraka. Siapa yang kuat? Tergerak untuk melakukan satu kemaksiatan hanya kenikmatan sementara. Makanya semua pelaku maksiat disebut orang jahil. Kenapa? Karena dia mengedepankan kenikmatan yang sementara, kemudian spekulasi tingkat tinggi. Dia mengorbankan surga dan dia bisa terpapar dalam neraka jahanam. Ngeri. Maka kalau kita bermaksiat segera bertobat, jangan pernah tunda. Jangan pernah tunda. Ya. Jadi demikianlah ada orang dimasukkan dalam prosesnya keluar dari neraka, dimasukkan di sungai kehidupan, kemudian tumbuh seperti kecamba yang tumbuh, kemudian normal baru siap masuk surga. Karena surga tidak boleh dimasuki oleh orang yang ada dosanya. Maka kalau ada dosa harus dibersihkan dahulu. Ya. Para penjaga surga mengatakan tibtum fadkhuluha khalidin. Kalian adalah thayyibun, kalian orang-orang baik masuk surga. Kalau selama dalam tubuhnya masih ada najis maksiat ya, yang tersisa maka harus dibersihkan dulu. Dibersihkan dahulu dengan masuk neraka jahanam ya. Makanya saya sering sampaikan beberapa kali dalam kajian ini. Ya, ada seorang yang menasihati kawannya. Dia bilang, kau kalau berzina, mungkin enggak masuk neraka gara-gara zina? Mungkin, meskipun sholat, meskipun haji, meskipun bayar zakat. Mungkin enggak orang masuk neraka gara-gara zina? Mungkin. Kalau mungkin. Kalau kau mungkin masuk neraka gara-gara zina, kira-kira berapa lama dalam neraka gara-gara masuk neraka gara-gara zina? Mungkin enggak 100 tahun? Mungkin. Mungkin enggak 1000 tahun? Mungkin. Gara-gara
kelezatan yang sesaat, mengikuti hawa nafsu. Mungkin. Mungkin enggak kau udah sisa 1 juta tahun? Mungkin, karena kita bicara akhirat bukan miliaran tahun, bukan triliunan tahun, abadi. Oleh karenanya orang yang melakukan maksiat dan dia tidak bertobat, spekulasi tingkat tinggi. Sangat ngeri. Maka seorang bayangkan hal ini, gimana dibakar sampai gosong. Ya. Kita enggak bakalan kuat. Tapi hadis berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsani Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Gundar, qala haddatsana Syu'bah, qala sami'tu Aba Ishaq. Qala sami'tu Nu'man, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamati la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jamratun yagli minha dimaguhu. Nabi bersabda, sungguhnya orang penghuni neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan di akhmasi qadamai. Akhmas itu ini, kalau kaki kan ada begini, itu namanya. Ini apa? Telapak ya. Telapak tapi yang bagian cengkung. Kan kita kalau nginjak tanah kita enggak begini, tapi ada bagian. Ini namanya akhmas dalam bahasa Arab. Jadi diletakkanlah bara api di kedua kakinya, kanan kiri. Tidak, jadi kakinya enggak dibakar. Ini yang paling ringan. Jadi api tersebut tidak mengenai kakinya, cuma di bagian apa? Bawah. Dan itu bukan api, cuma bara api. Yagli minha dimaguhu, maka otaknya mendidih. Ya. Otaknya mendidih. Ini kata Nabi, adab yang paling apa? Ringan. Makanya Allah mengatakan, ya, fayauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada yang bisa mengadab seperti adabnya Allah. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang bisa membelenggu seperti belenggunya Allah. Jadi Allah kalau kasih nikmat surga di luar khayalan, tapi kalau Allah kasih azab neraka juga di luar apa? Khayalan, ngeri. Seorang fariqun fil jannah, fariqun fis sa'ir, sekelompok di surga, sekelompok di neraka. Entah dia mendapatkan kenikmatan di luar khayalan atau dia mendapatkan siksa yang juga di luar khayalan. Kita enggak usah bara api neraka, kita saja taruh panas di kaki kita enggak kuat. Enggak sampai otaknya cuma sini, tapi ini bagaimana panasnya begitu kuat sampai otak mendidih. Yagli biha dimagu, minha dimagu, otaknya mendidih. Ini orang yang paling ringan, gimana lagi yang lainnya. Dan ini bukan api, cuma bara api. Baik, lanjutkan hadis berikutnya. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Raja, qala hadatsana Israil an Abi Ishaq an Nu'man bin Bashir. Jadi maksud dengan Nu'man di situ Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nu'man sahabat, bapaknya Bashir juga sahabat. Qala Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah. Sungguhnya orang yang paling ringan penghuni neraka azabnya pada hari kiamat kelak, rajulun ala akhmasi qadamaihi jamratani. Seorang yang diletakkan di telapak kakinya, telapak kedua kakinya dua bara, yaitu kaki kanan satu, kaki kiri satu. Yagli min huma dimaguhu, yang menyebabkan otaknya mendidih. Kemudian Rasulullah jelaskan, kama yagli al-mirjalu wal kumkum, sebagaimana al-mirjal mendidih. Al-mirjal itu panci. Kalau dimasak air atau dimasak kuah atau kambing atau apa, maka airnya apa? Mendidih. Seperti itu mendidihnya. Otak manusia mendidih gara-gara bara api tersebut. Wal kumkum, al-kumkum itu tempat terbuat dari bejana, terbuat dari nuhas, dari tembaga, tapi atasnya kecil, bawahnya lebar. Intinya Rasulullah yang menyampaikan bahwasanya mendidihnya seperti mendidih yang kalian lihat. Kalau kalian ada sayur dimasak apa? Mendidih. Ada kalau kuah, kaldu dimasak mendidih. Begitulah otaknya mendidih ya. Karena diletakkan bara api. Tapi dalam kondisi tidak mati, dalam kondisi tidak mati. Dalam kondisi hidup dia merasakan siksaan tersebut. Maka seorang kalau mau maksiat mikir-mikir ini ya, mikir-mikir. Rasulullah mengatakan apa? La an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin, ya, seorang ditusuk dengan jarum besi di kepalanya, lebih baik min an yamussa imra'atan la tahillu lahu, daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya.
la ayyuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhatin min hadidin khairun lahu min an yamussa imra'atan la tahillu lahu. Ditusuk besi di kepala lebih baik daripada nyentuh wanita yang tidak halal. Ini ringan, ya benar ringan. Daripada kalau kau nyentuh ini nanti di neraka masalahnya. Kalau di dunia sekarang kau ditusuk besi sakit. Ya, tapi masih mending. Daripada kau sentuh wanita, dampaknya di mana? Di neraka. Azab neraka enggak bisa dihayalkan. Kemudian hadis berikutnya Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Sulaiman bin Harb, qala hadatsana Syu'bah an Amr an Khaythamah an Adi bin Hatim an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara an-nar. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu menyebutkan tentang neraka. Fa asyah bi wajhi wa ta'awadha minha, maka Rasulullah sallallahu seperti menghindar dari wajahnya, seperti melindungi wajahnya dan berlindung dari neraka tersebut. Dzumma dzakara an-nar fa asyah bi wajhi, maka dia menyebutkan neraka kemudian seperti berpaling dengan wajahnya itu, dan dia berlindung dari neraka tersebut. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, ittaqun nara walau bi syiqqit tamrah. Jagalah dirimu dari neraka meskipun dengan bersedekah sepenggal korma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Siapa yang tidak mendapati korma untuk dia sedekahkan, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Di sini Nabi memotivasi untuk beramal soleh sebisa mungkin, karena di antara amal soleh yang sangat penting adalah sedekah. Karena sedekah punya efek yang luar biasa dalam menjaga seorang dari neraka jahanam. Makanya ketika Nabi menasihati para ibu-ibu, kata Nabi, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah. Kenapa? Fa innakunna aktsara hatabi jahannam, karena kalian banyak penghuni neraka jahanam. Ada yang berkata, 5 ya Rasulullah, kenapa? Fa innakunna takfunal asyir, karena kalian suka tidak berterima kasih kepada suami. Wa tukthirna syakah, kalian suka mengeluhkan suami kepada orang lain, mengeluh tentang kehidupan. Ya. Wa tukthirna la'nah, karena kalian suka mengumpat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat agar kalian tidak masuk neraka, disuruh apa? Sedekah. Maka para wanita ketika itu langsung melemparkan antingnya, gelangnya, ya, lempar untuk ke Bilal untuk disedekahkan. Bahkan Nabi mengatakan, kalau kalian tidak punya uang kecuali harta yang sedikit, cuma punya korma, sedekah meskipun sepenggal korma. Sebisa mungkin kalian bersedekah. Ini bukan Rasulullah suruh ngajar pelit, tidak. Maksudnya kalau kalian tidak punya harta, tidak ada alasan untuk tidak bersedekah. Sedekah tidak harus harta yang banyak. Kalau kalian enggak punya harta yang banyak, sedikit, ya. Ada tetangga mungkin butuh apa, ada anak tetangga mungkin kita ada duit belikan dia apa, seblak apa namanya? Apa? Saya belum pernah makan, sering lihat di tulisan apa? Seblak, ya. Seblak, apalagi di depan rumah itu banyak orang jualan seblak, jualan cilok, ya, cilok. Cilok apa singkatannya? Aci dicolok, Masya Allah. Kalau saya sering makan cireng, aci digoreng, itu enak kali. Ada cilok, ada seblak, ada apa. Kadang-kadang anak beli, makan, namanya seblak, enggak. Jadi maksudnya kita sedekah, kalau punya uang banyak, sedekah yang banyak, kalau enggak ada tidak menghalangi. Karena Rasulullah mengatakan, yang penting kan kualitas niat kita. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang bersedekah dengan korma, ya, tetapi dari hasil yang baik, maka Allah akan terima dengan tangan kanannya. Thumma yurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu. Kemudian Allah akan memperbesar, merawat sedekah tersebut sebagaimana salah seorang dari kalian mengurusi kudanya yang masih kecil. Orang Arab dulu ngurusin kuda berat. Bila onta-onta dilepas bisa apa? Bisa tumbuh, bisa besar. Tapi kalau kuda diurus, karena kalau enggak diurus nanti enggak bisa lari cepat, enggak bisa, maka diperawat dengan perhatian. Allah mengatakan yang penting dengan harta yang halal. Kalau harta halal, nanti Allah akan menjadikan sedekah tersebut menjadi apa? Besar. Walau bisyikit tamrah, meskipun hanya sepenggal korma. Jadi kalau mau sedekah enggak butuh, enggak harus duit banyak, ya. Apa di depan mata kita ada orang, ya, kasih aja. Kasih aja. Ada orang mungkin belanja sebelah, kita lagi duit, sudah saya yang bayarkan, Bu, saya yang bayarkan, Bu, gitu. Bisa aja kan? Bisa enggak? Bisa, ya. Bisa, yang tinggal niat.
Jangan tunggu dibayarin. Kadang kalau saya jalan sama teman-teman yang ada berduit, beruang, ya, pas lagi makan yang murah, saya yang bayar, ini yang murah, kamu yang bayar yang mahal-mahal gitu. Nanti pas bayar tiket kamu yang bayar. Gini-gini, jangan kamu yang bayar, saya yang bayar. Jadi kita sedekah tidak usah tunggu duit banyak. Di depan mata kita ada kesempatan dengan niat ingin selamat dari neraka Jahannam, dan sekiranya punya efek luar biasa. Karena dalam banyak hadis Rasulullah SAW menyarankan agar tidak masuk neraka dengan apa? Bersedekah. Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah yang dikeluarkan dengan rahasia sembunyi-sembunyi akan meredamkan kemurkaan Allah. Makanya dalam ayat Allah mengatakan ketika ada orang meninggal dunia, dia ingin ditunda kematiannya. Ya. Fa as-saddaqa, dia ingin apa? Ingin bersedekah karena dia tahu sedekah efeknya luar biasa. Taib, kata Nabi setelah itu, fa illam yajid, kalau dia tidak punya duit untuk bersedekah, yaitu ini menunjukkan bahwasanya dia bukan dianjurkan dia sedekah sedikit, enggak. Tapi Nabi mengatakan kalau kau tidak punya apa-apa kecuali satu butir korma, sedekahlah setengahnya, setengah kau makan, setengah kau sedekah. Ini suatu ibarat untuk maksudnya sebisa mungkin bersedekah. Tapi kalau kau tidak punya apa-apa untuk sedekah, ya udah ngomong yang baik. Ketemu orang, gimana, assalamualaikum, gimana kabar Pak, semoga sehat, kata-kata yang baik ya. Ya, doain ya. Itu juga kalimat thayyibah, sedekah. Kalimat yang baik adalah sedekah, menyenangkan hati orang. Kenapa? Karena neraka itu perkaranya dahsyat. Nanti antum menyesal kalau tidak bersedekah. Uang itu datang dan pergi. Antum enggak sedekah, antum juga tetap pakai buat bayar listrik, buat kemana. Uang pasti keluar. Tapi kalau antum sertai dengan sedekah, insya Allah keluar, datang. Tetap aja uang begitu. Kita teman-teman yang suka sedekah, duitnya kayaknya tambah banyak terus. Beneran. Bertambah-tambah duit mereka. Tapi antum jangan sedekah niat supaya duit bertambah, enggak. Antum bersedekah karena apa? Allah. Tapi itu otomatis. Otomatisnya itu harus dilatih. Ibu-ibu harus dilatih sedekah. Jangan pelit ibu-ibu. Karena ibu-ibu pelit, nanti anak-anak juga pelit. Sampai ada orang pelit terhadap dirinya sendiri. Pelit tingkat tinggi, ada pelit terhadap dirinya sendiri. Ini pelit paling parah. Sampai saya kenal orang, ada dia kaya raya, duitnya zaman dulu sudah kaya raya sekali. Ketika dia sakit, ditawarkan, Bapak ke sana lah, rumah sakit sana, dokternya bagus, mahal. Enggak, saya ambil yang murah aja. Mati akhirnya. Beneran mati. Sampai ada orang punya duit kaya, duit banyak, dia sakit, dia masih pilih BPJS. Kan nanti kalau dia enggak punya duit wajar lah ya. BPJS adalah solusi. Ini duit banyak, pilih BPJS. Terus kenapa terlambat? Kamu aja pilih BPJS, ngantri. Ya, kalau dia sudah pelit sama dirinya sendiri, pelit mana lagi yang mengalahkan hal ini? Jadilah orang kaya hidup seperti orang miskin. Orang kaya tapi ya hidup seperti orang miskin. Orang pelit itu hidup seperti orang miskin, hisapnya hisap orang kaya. Kita tidak suruh orang juga ini sama sedekah sama diri sendiri aja pelit. Kalau kita dengar cerita-cerita ini, cerita yang kenapa bisa pelit seperti itu ya? Tapi ada jenis manusia seperti apa? Pelit. Mudah-mudahan bukan antum ya. Tapi kita lanjutkan. Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Ibrahim bin Hamzah, qala haddatsana Ibnu Abi Hazim wad-Darawardi an Yazid an Abdullah bin Khabbab an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallam wa dzikra indahu ammuhu Abu Talib faqala. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda ketika itu disebutkan di sisi Nabi tentang pamannya Abu Talib. Kita Abu Talib meninggal dalam kondisi kafir. Abu Talib. Maka Rasulullah berkata, la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumil qiyamah. Semoga syafaatku bermanfaat bagi pamanku pada hari kiamat. Fayuj'alu fi dhahdahin minan nar yablughu ka'baihi.
Maka seharusnya dia disiksa di neraka bawah, tapi dia disiksa di neraka yang paling atas, yang di mana apinya cuma sampai di mata kakinya. Doh-doh itu adalah kalau kita jalan di sungai, airnya lagi surut. Sehingga kita menginjak langsung tanahnya dan airnya cuma sampai ke bawah mata kaki. Itu namanya doh-doh. Itu air lagi surut, kita jalan di sungai. Doh-doh. Ya. Jadi kata Nabi, semoga syafaatku untuk pamanku bermanfaat baginya pada hari kiamat, sehingga dia tadinya harusnya diazab paling bawah, diazab di neraka yang cuma sampai kena apinya cuma kena sampai mata kaki. Minan nar yabluku ka'baihi, yang neraka tersebut sampai ke mata kakinya. Yagli minhu ummu dimaghihi, maka pokok otaknya mendidih gara-gara hal itu. Taib. Ini hadis di antara sekian hadis yang menunjukkan Abu Talib masuk neraka. Karena masalah Abu Talib masuk neraka ini diingkari oleh orang-orang Syiah. Bahkan ada orang Syiah yang pernah email saya. Padahal hadis tentang Abu Talib masuk neraka banyak diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh 4 atau 5 sahabat. Dan perkara masyhur bahwasanya Abu Talib masuk apa? Masuk neraka, ya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, Abu Talib sudah di neraka yang paling bawah. Kenapa dia neraka paling bawah? Karena dia sudah tegak hujah kepadanya dengan segala hujah. Dia sudah tahu kebenaran di depan mata. Dia tahu ini ponakannya orang yang paling benar. Dia tahu mukjizat Nabi. Dia tahu semuanya. Tapi dia tetap ngeyel. Tidak mau beriman gara-gara takut dicerca. Dengan syairnya yang ma'ruf dia berkata, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina walaula al malamatu wa hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Sungguh aku telah tahu agama Muhammad adalah agama yang terbaik di antara agama-agama yang ada, daripada agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi, agama penyembahan berhala. Dia mendapati banyak agama di zaman tersebut. Tapi kata dia agama Muhammad yang paling baik. Walaulal malamah wa hidharu masabbah, kalau bukan karena cercaan dan menghindari makian, engkau akan dapati aku terang-terangan masuk Islam. Tidak mau masuk Islam, masuk. Kemudian dia meninggal. Kata para ulama, seandainya Abu Talib masuk Islam, kedudukannya mungkin seperti Abu Bakar dan Umar. Seandainya dia masuk Islam, mungkin bisa jadi lebih. Tapi karena tidak masuk Islam, seharusnya di neraka yang paling bawah. Kenapa neraka yang paling bawah? Karena hujah sudah tegak di hadapan dia. Dan yang menegakkan hujah tersebut orang yang paling dia sayang lebih daripada anak-anaknya. Cuma dia takut dicerca dan dicela. Makanya dia mengatakan laula ana lakana fid dark asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, dia sudah di neraka yang paling bawah. Tapi Rasulullah SAW kasih syafaat sehingga dia azabnya diringankan. Dan ini di antara kekhususan Nabi SAW. Tidak ada ceritanya seorang penghuni neraka jahanam diringankan azabnya, enggak ada. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Tidak ada orang-orang yang kafir diringankan azabnya, itu enggak ada. Ya, enggak ada. Wa ma tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak ada syafaat bermanfaat bagi orang-orang kafir, enggak ada. Jadi ayat-ayat mengatakan syafaat bagi orang kafir tidak ada. Tidak ada orang kafir azabnya diringankan, enggak ada. Ya. Yukhaffif 'anna yauman minal adzab. Penghuni neraka mengatakan, ya wahai penjaga neraka, sampaikanlah kepada Allah agar mengurangi azab kami, libur sedikit meskipun cuma sehari. Tidak diringankan. Oleh karenanya Abu Talib adalah kekhususan. Nabi minta kepada Allah maka dikurangi azabnya. Dan Abu Talib ini adalah orang paling berjasa dalam dakwah Islam. Tidak ada orang kafir punya jasa seperti Abu Talib. Dia yang merawat Nabi masih kecil. Dia yang merawat Nabi. Dia yang membela Nabi. Dia yang membela habis-habisan. Dia yang pasang badan. Sehingga tidak ada seorang pun dari orang kafir yang berani mengganggu fisik Nabi. Sementara Abu Talib masih hidup. Enggak ada. Mereka mulai berani mengganggu fisik Nabi setelah Abu Talib meninggal. Pada tahun 10 kenabian baru mereka taruh kotoran ketika Nabi sedang sujud. Mereka taruh kotoran di atas pundak Nabi. Mereka mulai berani mengganggu Nabi secara fisik. Ketika Abu Talib masih hidup enggak berani. Biasanya luar biasa. Itu pun tetap masuk apa? Neraka. Dan
Nabi ketika ingin mendoakannya ditegur oleh Allah. Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, maka nabi Nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin. Tidak pantas bagi Nabi dan orang syirik jasanya sebesar apapun bagi Islam. Jasanya besar. Mungkin dia menghajikan pembantunya, mungkin. Mungkin dia bantu dakwah, mungkin. Tapi kalau mati musyrik, kau masih kalah dengan Abu Talib. Abu Talib neraka, kau juga neraka. Tidak boleh kita doain dia, enggak boleh. Apalagi orang kafir mati tidak punya jasa buat Islam. Tidak punya jasa buat Islam. Malah mungkin melegalkan berbagai macam kemaksiatan. Terus kita doakan, tentu tidak boleh. Ada batasannya. Kalau dia masih hidup, kita boleh doakan supaya dapat hidayah. Tapi kalau dia mati, enggak boleh. Ini aturan, Allah bikin aturan. Enggak boleh. Tapi dia orang sosial, Ustaz. Ya sosial. Lebih sosial mana dia atau Abu Talib? Abu Talib jadi apa? Jadi parameter. Mana lebih baik, dia atau Abu Talib? Lebih baik kamu atau Muhammad? Tentu lebih baik Muhammad SAW. Muhammad SAW tidak boleh doain orang kafir terbaik. Manusia terbaik tidak boleh mendoakan orang kafir terbaik. Ini kamu enggak beres, orang kafir yang kamu doain juga tidak beres. Sama-sama tidak beres. Enggak boleh, kita punya aturan. Agama kita ada aturan. Nanti ketika kita mendoakan orang kafir, orang menggampangkan, oh syirik juga enak tuh jadi orang musyrik mati didoain sama orang Islam. Ketika di dunia dijaga sama orang Islam, dipijit sama orang Islam, mati didoain orang Islam. Enak, jadi musyrik aja. Kalau jadi Islam ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Kalau orang musyrik kan halal, 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 halal. Dijaga sama orang Islam, mati diantarin orang Islam, doain sama orang Islam. Sampai ada kawan dia mu'allaf. Sampai dia diejek sama saudara-saudaranya. Kamu kemana aja? Kenapa enggak kembali lagi katanya? Ngapain kembali katanya? Kita aja sekarang dijaga sama orang Islam di dunia. Dimuliakan, maksudnya dijaga. Dijaga untuk berbuat kesyirikan maksudnya. Nanti di surga kita dijaga juga. Jadi dia diejek, dia cerita sama saya. Jadi saya ada aturan. Kalau kita ada orang baik, ya kita baikin, namanya orang Islam, kita harus berbuat adil. Orang musyrik baik, orang kafir baik, kita baik. Punya kebaikan, kita berusaha balas kebaikannya. Tapi kalau mati musyrik sudah, enggak boleh kita doakan, enggak boleh. Karena dia tidak lebih baik daripada Abu Talib. Kita lanjutkan. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Abu Awana an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang panjang tentang syafaat. Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah. Allah mengumpulkan manusia seluruhnya pada hari kiamat. Dari awal sampai akhir. Qul innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila fi yaumin ma'lum. Ya. Sungguhnya orang-orang semua dari awal sampai akhir semuanya akan dikumpulkan, ya. Miqati yaumin ma'lum, pada waktu yang telah ditentukan. Bahkan ketika dikumpulkan maka tidak ada yang bisa bersembunyi, semua dikumpulkan dari awal sampai akhir. Fayaquluna law istashfa'na ala rabbina hatta yurihana min makanina. Ya, bagaimana kalau kita ya, minta syafaat agar memohon kepada Allah agar Allah merehatkan kita dari tempat kita ini. Ya, karena mereka dibangkitkan kemudian disuruh nunggu di padang mahsyar, matahari jaraknya satu mil dan panas. Dan mereka semua berdiri. Makanya Allah mengatakan yauma yaqumun nasu rabbil alamin, manusia berdiri untuk menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah datang sidang. Dan mereka kepanasan, kemudian sempit. Jadi mereka bercucuran keringat. Dalam hadis ada keringat sampai di yang imannya bagus sampai di mata kaki, imannya kurang sampai di lutut, kurang lagi sampai di pinggang, ada yang sampai di wa yuljimhul araqu iljaman, sampai di mulut. Maka mereka kepayahan
Maka mereka pun punya ide bagaimana kalau kita pergi kepada Nabi Adam. Fayatuna Adam, mereka pun datang kepada Nabi Adam. Fayaqulun, kemudian mereka mulai memuji Nabi Adam. Antal ladzi khalaqakallahu biyadihi. Wahai Adam, engkaulah yang Allah ciptakan dengan tangannya, engkau spesial. Kita tahu tidak semua makhluk diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang diciptakan dengan tangan Allah adalah Nabi Adam. Ibnu Umar mengatakan 4 diciptakan dengan Allah, Nabi Adam, Jannatu Aden, Al-Qalam, dan Arsy. Taib, engkau diciptakan dengan tangan Allah, Allah menciptakan engkau dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah meniupkan kepada engkau dari ruhnya. Wa amaral malaikata fasajadu laka, dan Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu, ya. Kalau manusia yang lain bukan dari Allah, tidak ciptakan dengan tangan Allah, tapi melalui proses, ya enggak? Proses air mani ketemu dengan al-sel ovum, kemudian masuk di rahim, kemudian umur sekian hari, ada yang bilang 4 bulan, maka malaikat yang tiup ruh. Yang tiup ruh siapa? Malaikat. Adam enggak, Adam spesial, Allah ciptakan dari tanah, Allah bentuk seperti tembikar, setelah itu Allah tiupkan ruh kepada Nabi Adam. Jadi Adam spesial. Dan dia manusia pertama, langsung Allah ciptakan. Kemudian Allah suruh malaikat sujud kepada engkau, maka mereka pun sujud kepadamu. Fashfa' lana inda rabbina. Kalau gitu berilah syafaat bagi kami di sisi Rabb kami, yaitu supaya Allah segera datang memulai persidangan. Karena lama berdiri, panas. Fayaqulu, maka Adam mengatakan, lastu hunakum, itu bukan tempatku, yaitu aku tidak bisa. Saya tidak layak untuk beri syafaat bagi kalian. Wa yadhkur khati'atahu, dan dia menyebutkan dosanya. Itu dia mengatakan, saya pernah dilarang mendekati suatu pohon, malah saya dekati dan saya makan apa? Buahnya. Nafsi, nafsi, jiwaku, jiwaku. Ada yang mengatakan maksudnya adalah jiwaku sendiri butuh syafaat, bukan kalian aja, saya juga butuh apa? Syafaat. Lastu hunakum, saya tidak, itu bukan tempat saya untuk beri syafaat bagi kalian. Jadi benar-benar tidak ada pede ketika itu Nabi Adam alaihissalam. Karena dia pernah melakukan satu kesalahan. Kita kesalahan beribu-ribu. Nabi Adam alaihissalam satu salah, dia ingat, dia tidak pede. Ini zaman sekarang tenang, nanti ada wali fulan, dia bisa padamkan api neraka. Subhanallah. Ini Adam aja alaihissalam yang salah satu dosa aja yang enggak pede ketika itu. Kemudian dia berkata karena sayang kepada anak cucunya, coba nabi yang lain. Kata Adam, itu Nuhan. Pergilah kepada Nabi Nuh. Awwala rasulin ba'athahu Allah. Dia rasul yang pertama yang Allah utus. Dalam riwayat yang lain, idhabu ila Nuhin. Ya. Engkau pergilah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah awwalu rasulin ursila ila ahlil ard. Rasul pertama yang Allah utus kepada penghuni apa? Bumi. Siapa rasul pertama? Nabi Nuh. Nabi Adam diutus kepada anak-anaknya, tapi di zaman Nabi Adam belum ada kesyirikan. Baru terjadi kesyirikan di zaman apa? Nabi Nuh. Maka disebut Nabi Nuh rasul pertama. Kalau Nabi Adam nabi, ya. Fayatunahu, kemudian mereka pun datang kepada Nabi Nuh. Fayaqulu lastu hunakum. Ay Nuh, engkau adalah rasul yang pertama Allah kirimkan ke muka bumi. Wa sammakallahu abdan syakura. Allah memuji engkau dengan mengatakan engkau adalah hamba yang pandai bersyukur. Mereka puji Nabi Nuh, menarik hatinya supaya Nabi Nuh pede memberi syafaat. Nabi Nuh juga tidak pede. Mereka memuji Nabi Adam supaya Nabi Adam pede berani untuk beri syafaat. Tidak berani, ada dosa saya pernah lakukan. Nabi Nuh juga, kata dia, saya melakukan kesalahan. Datang dalam 2 riwayat. Di riwayat dia mengatakan, saya telah berdoa dengan doa yang terlarang, yaitu mendoakan anaknya. Jadi anaknya ketika mati, tenggelam, Nabi Nuh sayang, dia mengatakan, ya Rabbi innahu min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Rabbku, sungguhnya anakku ini dari keluargaku dan kau telah menjanjikan janji yang bahwasanya kau akan menyelamatkan keluargaku. Ya, wa anta ahkamul hakimin. Jadi Nabi Nuh berdoa, saking sayang anaknya mati kafir, dia ingin anaknya masih apa? Selamat.
Maka Allah mengatakan, "Ya Nuh, innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu saleh." Wahai Nuh, itu bukan anakmu, bukan keluargamu. Anakmu itu bukan keluargamu dan dia telah melakukan kekafiran. Fala tas'alni ma laisa laka bi'ilmun. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Jangan kau minta aku dengan doa seperti itu yang kau tidak punya ilmu. Aku nasihati engkau jangan sampai kau termasuk orang yang jahil, pelaku maksiat. Nabi Nuh ternyata dia tidak pede. Dia pernah berdoa dengan suatu doa yang Allah tegur. Seakan-akan kata para ulama mengatakan, seakan-akan Nabi Nuh berkata, nanti kalau saya doa lagi, nanti enggak dikabulkan lagi. Salah lagi. Daripada saya salah minta, mending saya enggak minta. Enggak, saya enggak pede. Dalam riwayat yang lain, Nabi Nuh mengatakan, saya telah berdoa kepada kaumku dengan doa yang membuat kaumku tenggelam semuanya. Bukan menyelamatkan mereka, tapi membuat mereka apa? Tenggelam. Sekarang kalian minta doa, saya berdoa kepada Allah agar selamat. Saya enggak pede. Saya sih pernah doa, tapi doanya menenggelamkan apa? Kaumku. Gimana doain kalian? Enggak pede Nabi Nuh. Subhanallah. Itu dua kesalahan atau bukan apa ya? Yang Nabi Nuh ingat itu terngiang-ngiang dalam diri mereka. Para anbiya mereka kesalahannya sangat sedikit. Dan itu selalu mereka ingat-ingat dan mereka benar-benar menyesali. Cuma Allah mentakdirkan mereka bersalah karena memang itulah sifat apa manusia. Mereka bukan malaikat. Akhirnya Nabi Nuh berkata, "Lastu hunakum." Itu bukan tempatku beri syafaat buat kalian. Dan dia sebutkan kesalahannya. Kemudian dia sayang kepada anak cucunya, dia kasih nasihat. Itu Ibrahim, pergilah kalian kepada Ibrahim. Alladzi ittakhadahu Allahu khalila. Nabi Nuh ingatkan, Ibrahim itu kekasih Allah. Pergi ke dia. Bayangkan orang semua kepanasan matahari jarak 1 mil, keringat bercucuran. Ayo pergi ke Ibrahim. Fayatunahu, mereka pun datang kepada Nabi Ibrahim dan mereka puji Ibrahim. Anta Khalilur Rahman, engkau kekasih Allah. Apalagi predikat yang lebih tinggi daripada kekasih Allah. Saatnya engkau berbicara kepada kekasihmu. Engkau kan kekasih Allah. Ibrahim berkata, "Lastu hunakum." Itu bukan tempatku beri syafaat bagi kalian. Dalam riwayat Ibrahim menyebutkan, saya pernah berdusta 3 kali. Semua tiga dusta tersebut semuanya demi kebaikan. Dusta yang pertama ketika Ibrahim diajak untuk menyembah berhala oleh kaumnya karena ada acara perayaan, yaitu diajak untuk ikut perayaan syirik. Maka Ibrahim tidak mau pergi. Ibrahim berkata, "Faqala inni saqim." Saya sakit, enggak bisa ikut. Dia dusta padahal dia enggak sakit. Tapi ini dusta bukan dusta yang tegas, ini namanya tauriyah. Maksudnya dia mengatakan hatiku sakit lihat kalian. Fisik enggak. Kaumnya memahami dia sakit fisik. Saya sakit. Sehingga dia tidak mau ikut hari perayaan kesyirikan. Perayaan musyrik ngapain ikut? Saya sakit kata dia. Yang kedua, dia dusta ketika ditanya, "Anta fa'alta hadza bi alihatina?" Engkau yang hancurkan patung-patung kami, tuhan-tuhan kami. Kata Ibrahim, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Fas'aluhum in kanu yantiqun." Yang bikin Tuhan gede ini. Coba kalau enggak percaya tanya sama Tuhan-Tuhan yang kecil kalau mereka bisa jawab. Ini bohong tapi tidak bohong tegas ya, karena Ibrahim orang katakan bohong bersyarat. Kalau memang Tuhannya bisa ngomong, benar dia yang hancurin. Tapi Tuhan-Tuhan kecil enggak bisa ngomong, berarti bukan dia dong, saya dong. Tapi Ibrahim menganggap ini perkataan dusta. Yang ketiga, ketika Sarah mau dizinai, ditanya siapa ini Ibrahim mengatakan hadhi ukhti, ini adalah saudariku, maksudnya saudari sesama muslim, bukan adikku. Ibrahim dusta karena kalau Ibrahim mengatakan ini istriku, dia dibunuh. Kalau dia bilang saya itu adalah istriku, dia dibunuh, istrinya diambil. Supaya dia tidak dibunuh, supaya selamat, dia mengatakan hadhi ukhti, ini adalah saudariku. Ini 3 kalau kita perhatikan, bukanlah dusta yang nyata dan ini semua demi kemaslahatan. Itu pun membuat Ibrahim tidak pede untuk memberi apa? Syafaat. Lihat bagaimana solehnya mereka. Kita asal ngomong, asal dusta, asal nipu, asal bohong. Tipu-tipu dikit lah. Kamu jangan jujur banget kamu ditipu orang. Ya. Kamu kalau jujur banget nggak laku barangmu, tipu-tipu dikit lah. Justru kalau orang pandai nipu supaya barang laku, oh hebat kau pandai nipu. Harga barang jadi naik, nipu orang, nipu konsumen. Nipu aja dikit-dikit. Kamu jangan jujur banget kalau jualan. Tulis saja hotel gini dan setara.
Nanti setara sama-sama di Mekah. Tadinya bintang 5 jadi bintang 7 kan, naik pangkat jadi bintang 7. Di bawah langit ya, bintang 7. Enggak ada hotel maksudnya. Tulis saja setara sama-sama di Mekah. Jangan jujur-jujur banget. Sekarang orang banyak begitu. Ini Ibrahim aja bohongnya bukan bohong, cuma sekedar apa? Salah ngomong yang tidak namanya tauriah, itu pun dia tidak pede. Dia bilang lastu hunakum. Saya tidak bisa, bukan tempatku untuk memberi syafaat bagi kalian. Dia sebutkan fayadhkur khati'atahu, dia sebutkan kesalahannya. Kemudian dia berkata, itu Isa, pergilah ke Nabi Isa. Ini semua rasul-rasul yang hebat. Nabi Adam adalah apa namanya? Nenek moyang, kemudian Nabi Nuh, kemudian siapa tadi Nabi Ibrahim. Ya, kemudian Ibrahim harusnya ada Nabi Musa, tapi tidak disebut dalam hadis ini. Dalam hadis yang lain, ini terus ya, Nabi Ibrahim, mereka adalah wazkur khati'atu Musa. Kata Ibrahim apa? Datanglah kepada siapa? Nabi Musa. Saya kelewatan. Itu Musa alladzi kallamahullah. Pergilah kepada Musa yang Allah pernah berbicara langsung dengan dia. Yaitu makanya dia Musa disebut kalimullah. Spesial. Nabi yang Allah ajak berbicara. Allah ajak berdialog. Apa di tangan kananmu, wahai Musa? Ini tongkatku. Lemparkan Musa. Dialog Tuhan sama hamba tersebut. Kita enggak usah Allah. Malaikat aja enggak pernah ngobrol sama kita ya. Pernah ngobrol sama kita? Ustadz aja ngobrol jarang. Ditemui ustadznya susah. Banyak apa? Banyak bodyguardnya ustadz sekarang. Mau ketemu susah. Mau ketemu ustadz. Mau ketemu malaikat. Ustadz aja susah. Terlalu banyak bodyguardnya. Lebih banyak dari pejabat bodyguardnya kadang-kadang. Pengawalnya banyak. Taib. Ini Allah ajak bicara langsung. Hebat atau tidak? Hebat. Allah sudah biasa bicara sama Nabi Musa. Sekarang datang ke Nabi Musa. Dia Ibrahim sayang sama manusia ketika. Sudah ke Musa, pergi ke Musa. Musa alaihissalam pernah diajak ngobrol sama Allah. Udah, insya Allah pede. Ternyata tidak pede juga. Datanglah mereka kepada Musa. Mereka bilang, anta kalimullah, wahai Musa, engkau Allah yang pernah diajar bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala tara ma balagha bina? Tidakkah kau lihat bagaimana penderitaan kami? Keringat bercucuran, matahari jarak 1 mil. Susah kami. Ala tasfa' lana inda rabbik? Tidakkah engkau beri syafaat bagi kami di sisi Rabbmu? Musa tidak bisa. Fayaqul lastu hunakum, bukan posisiku untuk beri syafaat bagi kalian. Fayadhkuru khati'atahu, dia menyebutkan dosanya. Apa dosa Nabi Musa? Dia mengatakan laqad inni qataltu nafsan lam umar bi qatliha. Saya pernah bunuh orang yang saya tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Yaitu dalam surat Al-Qasas. Ketika fawakazahu Musa faqada alaihi. Musa pukul ternyata langsung mati karena bisa terlalu kuat. Dia padahal pukul mau kasih pelajaran doang, ternyata terlalu tinggi pelajarannya. Tewas. Sekali pukul mampus. Jadi Musa kuat sekali. Dia pernah pukul batu sampai terlihat 6-7 bekas pukulan di batu. Luar biasa. Kalau kita mukul bekas batu di tangan kita. Luar biasa. Jadi terlalu kuat Nabi Musa. Dan dia tidak sengaja. Makanya bukan dosa besar. Dia tidak sengaja. Dia tidak sengaja membunuh orang tersebut. Hanya kasih pelajaran ternyata mati. Maka itu selalu ingat bagi Nabi Musa. Nabi Musa ingat terus sampai hari kiamat ketika engkau kan begini. Dan betapa banyak dalam Al-Quran Allah puji Nabi Musa. Kata Allah, wa kana indallahi wajihan. Dan Musa punya kedudukan di sisi Allah. Allah puji Nabi Musa. Kata Allah, wa alqaita alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Aku melemparkan rasa cinta kepada engkau wahai Musa dan engkau akan berjalan sesuai dengan perhatianku. Sehingga orang lihat Nabi Musa pasti cinta sama Nabi Musa. Firaun aja cinta sama Nabi Musa. Siapa yang dengar Nabi Musa pasti rindu dengan Nabi Musa. Ini orang hebat Nabi Musa. Jadi Allah kasih perhatian khusus. Itu pun Nabi Musa tidak berani. Kalau kita nanti saya ngomong tentang itu, bisa enggak ngomong sama Pak Menteri? Oh tenang, nanti saya ngomong. Kamu siapamu? Saya tetangganya, aman. Baru tetangga udah pede. Ini luar biasa maksudnya. Allah kasih perhatian, Allah bilang kau punya kedudukan. Tapi disuruh ngomong sama Allah, enggak berani. Enggak berani.
Lastu hunakum, itu bukan tempatku. Maka Nabi Musa berkata, itu Isa, pergilah ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa yang Allah angkat dia, diselamatkan. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, aku akan mengangkatmu kepadaku. Dan Allah akan turunkan di akhir apa? Zaman. Fayatunahu fayaqul. Maka mereka pun datang kepada Isa dan mereka berkata, wahai Isa, engkau gini. Ya. Pujian-pujian Nabi kepada Nabi Isa. Kata Nabi Isa, ya, lastu hunakum. Saya bukan posisinya. Dan dia tidak menyebutkan dosa. Dia juga enggak pede aja. Nabi Isa tidak disebutkan dia punya kesalahan. Tapi dia tidak pede. Dia bilang, itu Muhammadan, pergi ke Muhammad. Muhammad punya spesial yang tidak dimiliki nabi yang lain. Apa itu? Faqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dia telah dipastikan diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Itu hanya berlaku pada Muhammad. Dia punya spesial, diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun akan datang. Pergi ke dia. Fayatuni, kata Nabi Muhammad SAW, mereka pun datang kepadaku. Fa'asta'zinu ala rabbi, aku pun minta izin kepada Rabbku. Fa'idha ru'aituhu waqa'tu sajidan. Ketika aku melihatnya, maka aku pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayada'uni masyaallah, dan Allah biarkan aku sujud terus. Aku sujud. Dalam riwayat, fayuftahu alayya min mahamid la usina hal'an, maka aku pun memuji Allah dengan pujian-pujian yang sekarang aku belum bisa. Nabi menguasai nama-nama Allah, sifat-sifatnya, tapi tidak seluruhnya. Ada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang Allah sembunyikan. Nanti pada hari kiamat Allah ajarin. Jadi Nabi muji Allah dengan pujian yang lebih daripada itu. Yang sekarang kata Nabi, la usina hal'an, sekarang saya belum bisa muji dengan pujian tersebut. Maka Nabi sujud. Terus sujud lama. Ini meminta izin syafaat. Caranya begitu, sujud dulu. Ini memberi syafaat, sujud apa? Dulu. Sampai Allah berkata, summa yuqal, dikatakan kepadaku, irfa ra'sak, angkat kepalamu. Sal tu'tah, mintalah akan dikabulkan. Wa qul yusma, kau bicara akan didengar. Washfa tu syaffa, berilah syafaat, kau akan diizinkan beri syafaat. Fa arfa'u ra'si, aku pun angkat kepalaku. Fa ahmadu rabbi bi tahmidin yu'allimuni, aku pun muji Allah dengan pujian yang Allah ajarkan kepadaku. Thumma ashfa'u, kemudian aku beri syafaat. Fa yahuddu li haddan, maka aku diberi batasan. Ini ada apa maksudnya aku diberi batasan? Ada yang mengatakan maksudnya Rasulullah bilang kau akan beri syafaat begini, untuk orang yang masuk neraka enggak jadi masuk neraka, untuk orang yang sudah masuk surga dinaikkan derajatnya, untuk orang begini, untuk pamanmu Abu Thalib dikasih batasan. Inilah sebatas-batasan syafaatmu. Silakan kasih syafaat. Untuk orang yang masuk surga tanpa hisab agar segera masuk. Ada yang mengatakan maknanya demikian. Aku diberi batasan. Ada yang mengatakan maksudnya, ini disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ini maksudnya aku diberi batasan, maksudnya Allah akan menggambarkan tentang tingkatan-tingkatan syafaat. Syafaat tingkatannya begini. Maknanya mirip-miripnya. Di antaranya orang masuk neraka bisa kau keluarkan. Di antaranya agar Allah datang memulai persidangan. Tsumma ukhrijuhum minan nar wa udkhiluhumul jannah, maka aku keluarkan mereka dari neraka dan aku masukkan ke dalam apa? Surga. Ini tentu pembahasannya ada terpotong panjang. Maksudnya setelah itu mulailah Allah datang, kemudian Allah mulai persidangan, kemudian hisab, kemudian segala-segala lewat sirat sehingga ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Baru setelah itu Nabi mengeluarkan orang yang masuk neraka menuju apa? Surga. Di antara syafaat yang Allah izinkan pada Muhammad SAW adalah mengeluarkan orang dari neraka menuju surga. Sudah masuk dulu. Tsumma a'udu fa'aqa'u sajidan. Aku pun kembali, aku sujud lagi. Mislahu fi tsalitsa awir rabi'ah. Aku sujud lagi, minta berizin agar mengeluarkan orang dari neraka jahanam. Hatta ma baqiya finnar illa man habasahul Quran, sampai tidak ada tersisa dari neraka kecuali yang ditahan oleh Al-Quran, yaitu yang Allah berfirman, yaitu orang kafir, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidak ada manfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang beri
syafaat. Jadi di antara syafaat Nabi adalah mengeluarkan orang dari neraka jahanam. Wa kana Qatadah yaqul inda hadza, Qatadah seorang tabi'in ketika dia menafsirkan hadis ini dia berkata, ai wajaba alaihil khulud, maksudnya kecuali yang ditahan Al-Qur'an, yaitu yang wajib untuk abadi, maka Rasulullah tidak bisa beri syafaat. Kecuali siapa yang diberi syafaat yang abadi? Abu Thalib. Itu pun bukan untuk keluar tapi untuk meringankan aja. Itu khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Yahya anil Hasan bin Dzakwan, qala hadatsana Abu Raja, qala hadatsana Imran bin Husain, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yakhruju qaumun minan nari bi syafaati Muhammadin. Akan keluar suatu kaum dari neraka dengan syafaatnya Muhammad. Fayadkhulunal jannah, dan mereka pun masuk surga. Yusammauna al-jahannamiyin, mereka diberi nama dengan alumni jahannam. Alumni jahannam. Enggak apa-apa, alumni jahannam, yang penting masuk apa? Surga. Kalau kita sih berharap jangan pakai alumni-alumnian ya. Jangan sampai jadi alumni, enggak gampang jadi alumni. Enggak gampang jadi alumni. Masuk neraka, waduh, siapa yang kuat? Enggak ada yang kuat. Enggak ada yang kuat. Nanti kena lilin aja udah panasan, apalagi enggak bisa kita. Kalau maksiat pokoknya ingat-ingat deh. Menonton film Korea ingat-ingat. Ini mata dibakar, aduh, nonton film Korea. Astagfirullah. Berhentilah. Enggak kuat kita ditusuk jarum di mata gara-gara nonton cewek Korea. Iya, putih sih putih, tapi istighfar apa? Banyak-banyak apa? Istighfar. Yang masalah kalau kita sudah sering terbiasa sehingga kita enggak merasa berdosa, jadi biasa aja. Sehingga pun untuk bilang istighfar aja udah enggak karena sudah biasa. Kalau masih aduh dosa nih, itu masih mending. Ini kadang orang udah saking biasanya udah enggak merasa berdosa. Hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Qutaibah, qala hadatsana Ismail bin Ja'far an Humaid an Anas an anna Ummu Harithah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad halaka Harithah yaum Badar. Ummu Harithah yaitu ibunya Harithah datang kepada Nabi sementara putranya Harithah meninggal ketika perang Badar. Asabahu gharbu sahmin. Dia terkena panah yang tidak diduga. Jadi dia tidak sedang berperang, dia kalau enggak salah di bagian belakang lagi ngurus-ngurus apa, kena tiba-tiba ada kena panah, bukan mati dalam peperangan, enggak. Jadi ibunya agak ini bagaimana nasib anakku ini? Bukan mati di medan apa pertempuran, cuma mungkin lagi ngurus apa, lagi penjagaan atau ngurus air, ngurus apa, tahu ada panah asing masuk mati. Faqala Rasulullah sallam, qad alimta mawqi'a Harithah min qalbi. Dia berkata, ya Rasulullah, qad alimta mawqi'a Harithah min qalbi. Ya Rasulullah, kau tahu bagaimana aku sangat cinta kepada putraku Harithah. Fa in kana fil jannati lam abqi alai. Kalau dia di surga saya enggak mau nangis, sudah saya senang. Wa illa saufa tara ma asna'u. Tapi kalau dia bukan di surga Rasulullah, kau akan lihat apa yang akan saya lakukan. Saya minta apa yang mau dia lakukan, wallahu alam. Ya. Qala laha habilti. Ya. Atau hubilti ya. Yaitu apa kau linglung ya. Apa bahasa kalau bahasa kita, apakah kau linglung? Apa kau enggak ngerti bahasanya? Ajannatun wahidatun hiya innaha jinanun katsira. Apakah surga dia cuma dapat satu surga? Enggak, dia dapat banyak surga. Wa innahu fil firdausil a'la, atau maksudnya emang surga cuma satu surga tuh banyak, dan sungguhnya dia berada di firdausil a'la, di surga yang paling tinggi. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan orang-orang ikut perang Badar. Ini aja meninggal tidak perang, lagi di pinggiran. Dia tidak sedang berperang, tahu-tahu kena panah dan dia tidak tahu, itu pun di firdaus apa? Al-a'la. Bagaimana lagi yang ikut perang dalam perang apa? Badar. Ya Allah mengatakan Yaumul Furqan, hari pembeda. Itulah hari yang kemudian luar biasa bagi kaum muslimin, sehingga para peserta perang Badar mendapatkan keistimewaan. Makanya ketika Hatib bin Abi Balta'ah dia ikut serta perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Kemudian pada tahun 8 Hijriah dia melakukan dosa besar. Hatib ketika Rasulullah SAW ingin menaklukkan kota Mekah, Fatu Mekah, Hatib kirim surat kepada orang-orang di musyrikin di Mekah yang ada hubungan. Dia ingin punya jasa kepada mereka. Mungkin dia tulis, kalian pergi aja, jangan di situ. Karena Muhammad akan nyerang apa? Karena Rasulullah akan nyerang kalian. Udah kalian pergi. Dia tulis surat kepada kenalannya yang pernah bantu dia.
punya jasa sama dia, pengen balas jasa, dia tulis surat. Ketika dia tulis surat, kirim sama seorang wanita, dibawa pergi. Akhirnya Rasulullah diberitahu oleh Jibril, itu Hatib tulis surat. Dan ini bahaya kalau surat sampai kepada orang musyrikin, mereka akan bisa bikin apa? Persiapan perlawanan. Akhirnya dikejarlah oleh Ali bin Abi Thalib dengan sahabat yang lain, kejar perempuan tersebut. Dapatlah perempuan tersebut, kata Ali, mana surat dari Hatib? Kata perempuan, surat apaan? Enggak ada. Yes, enggak ada surat. Kasih surat atau saya telanjangi, saya periksa seluruh tubuhmu. Ya udah ada kata. Kata Ali bilang, kalau tidak ada surat saya periksa, saya lucuti semua bajumu, saya periksa. Dari seluruh tubuh pasti ada surat. Karena Nabi enggak mungkin bohong. Nabi bilang ada surat sama kamu, pasti ada. Enggak ada ya. Ada atau saya telanjangin? Ada. Ternyata benar. Dibawa kepada Nabi. Nabi berkata, "Ma hadza ya Hatib?" Ada apa ini Hatib? Umar emosi. Umar bilang, "Da'ni adrib unuka hadzal rajul." Ya Rasulullah, biar saya penggal kepalanya karena dia melakukan dosa bahaya. Biar saya penggal kepalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'alla Allah ta'ala ala ahli Badar. Wahai jangan begitu Umar. Bisa jadi Allah telah melihat para peserta perang Badar. Faqala i'malu ma syi'tum, silakan lakukan apa yang kalian lakukan. Qad ghafartu lakum, aku telah ampuni kalian. Maksudnya Hatib ini punya salah, tapi kesalahannya enggak ada bandingannya dengan pahala apa? Perang Badar. Maka dia dimaafkan. Umar ketika mendengar itu Umar pun menangis karena dia juga ikut perang Badar. Ternyata pahala orang perang Badar itu luar biasa. Sampai melakukan kesalahan besar pun tidak dianggap. Karena dia punya lautan kebaikan yaitu perang, ikut peserta perang Badar. Ini contohnya. Haritha dia bukan ikut perang. Dia cuma di pinggiran. Bukan sedang berhadapan perang kena panah. Enggak, dia di pinggiran. Tahu ada kenapa mati. Tapi kata Nabi, dia di Firdaus apa? Al-A'la. Berarti luar biasa. Tapi mungkin sampai sini aja. InsyaAllah kita masih ada pembahasan sekali lagi tentang sifat surga neraka. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.